apakah selama Yang Mulia menangani kasus-kasus besar tersebut, pernah nggak Yang Mulia diteror atau diancam? Ini seringkali teman-teman dari media mengajukan pertanyaan ke saya karena mungkin dia lihat menyaksikan pada waktu itu ada beberapa perkara yang berisiko, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Deya Witanto dalam channel Mari Berbincang. Obrolan seputar hukum dan peradilan yang dikemas secara tajam, rileks, dan edukatif. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah salah seorang pimpinan di Mahkamah Agung. Beliau juga terkenal sangat ramah dan bersahaja. Siapakah beliau? Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Yudisial, Bapak Dr. Haji Andi Samsan Ngandro, SH.MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Boleh saya Silakan. Alhamdulillah kabar baik, Pak Tanto. Baik. Sebelum kita berbincang-bincang Bapak, kami dari tim Mari Berbincang mengucapkan terima kasih karena Bapak berkenan menyempatkan waktu untuk bisa hadir di acara ini. Kami tahu bahwa Bapak sangat sibuk sekali dengan tugas dan pekerjaan Bapak selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, tetapi Bapak masih tetap berkenan untuk menyempatkan waktu buat kami. Baik Yang Mulia, saya akan mencoba masuk kepada materi pertanyaannya. Saya membaca di salah satu media bahwa Yang Mulia dulu sempat bercita-cita menjadi seorang pegawai negeri. Karena ayahanda Yang Mulia adalah seorang kepala desa. Sebetulnya sejak kapan Yang Mulia? Yang Mulia punya minat untuk menekuni profesi hukum. Apakah pada saat sedang kuliah di Fakultas Hukum atau memang sebelum-sebelumnya Yang Mulia sudah punya cita-cita sebenarnya untuk masuk ke jalur penegak hukum? Terima kasih. Semula memang waktu masih kecil, remaja, sekolah di SMP, SMA begitu, saya banyak ikut jadi orang tua sebagai kepala desa tentunya. Cita-cita saya, harapan saya itu ingin bekerja di pemerintahan. Gitu mungkin pengaruh dari paman saya, Om, juga ada yang sekda di kabupaten dan lain sebagainya. Sehingga saya terpengaruh. Tetapi setelah saya kuliah di Fakultas Hukum dan belajar ilmu hukum, saya menyadari ternyata bahwa hukum itu mengatur aspek kehidupan manusia di dalam bermasyarakat, bahkan bernegara. Lulusan Fakultas Hukum pun saya mengamati, saya melihat bisa bekerja di berbagai sektor atau di semua bidang lapangan kerja. Seperti misalnya bukan hanya di dunia penegakan hukum, bisa di perbankan, bisa di pemerintahan, bisa jadi anggota DPR, DPRD dan lain sebagainya. Betul. Saya semakin berminat untuk menekuni itu. Setelah selesai begitu, saya bekerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Universitas Hasanuddin. Baik. Itu membantu bagi kaum yang teraniaya hukum, orang-orang yang tidak mampu. Saya mengabdi di situ.
ya ada praktek peradilan, kemudian di satu pihak saya juga diterima jadi tenaga pengajar. Baik. Di alma mater saya di Fakultas Hukum Unhas. Nah, kemudian saya membaca di sebuah media terbitan nasional. Baik. Bahwa ada penerimaan calon hakim pada tahun 1979 pada waktu itu, baik. 79. Saya baca, saya coba kirim lamaran ke Jakarta, ada respon, ada tanggapan bahwa silakan, jadi begitu. Nah, saya ke Jakarta lah waktu itu, dari Makassar ke Jakarta untuk mengikuti tes calon hakim. Baik. Waktu itu saya masih ingat Pak Mujono sebagai Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu. Baik. Ya, tes di Senayan. Saya dari umum. Teman-teman yang lain itu ya sudah bekerja di pengadilan. Nah, saya satu-satunya dari Makassar pada waktu itu ya dari umum. Baik. Alhamdulillah saya lulus, Pak. Lulus. Setelah lulus kembali ke Makassar, ya saya memilih di antara dua pilihan. Apakah saya jadi tenaga pengajar, apa saya jadi hakim, begitu. Jadi setelah menimbang-nimbang, memikir-mikir begitu, ya tibalah pada kesimpulan bahwa ya biarlah saya menjadi hakim sajalah, menjadi penegak hukum, begitu. Sebab kalau jadi hakim ya bisa juga jadi dosen, begitu. Itu pertimbangan saya ketika itu. Kalau jadi dosen untuk menjadi hakim pada waktu itu ya masih belum ada istilah ad hoc dan sebagainya ya. Ya begitu. Ya. Jadi saya pilih jadi hakim pada waktu itu. Ya itulah. Apakah pada saat Yang Mulia masuk ke Fakultas Hukum, apakah waktu itu sudah terbayangkan Yang Mulia bahwa suatu saat Yang Mulia akan mendaftar menjadi seorang hakim? Itu saya katakan tadi, semula memang saya bercita-cita karena dipengaruhi oleh lingkungan keluarga di bidang pemerintahan, ya saya ingin, cita-cita saya ya bekerja sebagai pegawai negeri di bidang pemerintahan. Tetapi dalam perjalanan itu tadi, setelah mempelajari di Fakultas Hukum, ilmu hukum itu aspeknya luas, bisa bekerja di semua bidang lapangan kerja, ya. Seperti saya katakan tadi. Nah, kemudian saya juga diterima di satu pihak sebagai dosen, ya sebagai tenaga pengajar. Di pihak lain juga saya sudah dinyatakan lulus. Ya ini perjuangan, Pak. Saya berangkat dari Makassar ke Jakarta pada waktu itu, saya ingat persis itu. Ya saya naik beca, ya karena naik beca saya menangani suatu perkara yang cukup penghinaan presiden pada waktu itu, Ketua Dewan IKIP Makassar. Saya masuk tim penasihat hukum sama-sama dengan Pak Laita Marsuki. Saya masih ingat pada waktu itu. Tim untuk membela. Saya minta izin bahwa saya mau pergi tes calon hakim di Jakarta. Ya karena hujan deras pada waktu itu di Makassar, ya saya naik beca, kemudian naik kendaraan ke bandara, ya saya terbang ke Jakarta. Ya itu suatu perjuangan yang saya numpang lagi di teman. Saya mau di hotel, jangan, kita sama-sama aja supaya kita bisa belajar begitu. Baik. Ya saya numpang lah di teman. Akhirnya alhamdulillah lulus. Jadi saya menganggap ini perjuangan, dan mungkin bahwa inilah jalan hidup saya ini untuk menjadi penegak hukum, untuk menjadi hakim. Karena saya dihadapkan pada dua pilihan itu tadi. Mohon maaf Yang Mulia, pada saat itu terbayangkan nggak kalau suatu saat sekarang ini Yang Mulia akan menjadi orang nomor 2 di Mahkamah Agung? Belum, Pak, karena awal mula saya itu memang saya sebagai calon hakim itu di Makassar. Kemudian saya pengangkatan pertama itu jauh terpencil, bahkan saya mengundurkan diri. Tapi sempat mengundurkan diri karena saya dilempar jauh, Pak. Ya di daerah Maluku sana. Baik. Terpencil lagi. Kemudian ya saya menjalani, saya tabah saja begitu, dan tidak pernah terpikirkan ya jangankan jadi di Mahkamah Agung ini, mau bertugas saja di daerah di Sulawesi Selatan saja, tempat kelahiran saya itu tidak terkabul, Pak. Jadi saya tidak pernah bertugas itu di Sulawesi Selatan kecuali waktu saya calon hakim.
apalagi terpikirkan di Jakarta. Iya. Tapi itulah perjalanan hidup. Betul, betul. Jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya tidak pernah membayangkan dipercaya untuk memimpin, ya katakan, karena saya pernah dipercaya untuk memimpin salah satu pengadilan di Jakarta. Baik. Nah pada waktu itu ya tentu sesuatu yang memang ya kita anggap bahwa ini langkah, sesuatu penghargaan bagi kita. Ya saya sampaikan bahwa saya tidak pernah terpikirkan, tapi alhamdulillah ya perjalanan karir kita ini ya sepanjang kita nawaitu kita bekerja dengan baik, ya tentu pimpinan kita akan memberikan suatu penilaian. Baik. Begitu. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang lain, Yang Mulia. Ya. Seperti kita ketahui bahwa perjalanan karir Yang Mulia itu termasuk sangat panjang. Dan Yang Mulia dikenal sebagai salah seorang hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar. Misalnya pelanggaran HAM berat, kemudian kasus-kasus yang dilakukan oleh orang-orang atau petinggi-petinggi di negeri ini. Tapi dari penanganan-penanganan kasus tersebut, ternyata semua penyelesaian perkara itu bisa diselesaikan dengan lancar. Nah, apa sebetulnya tipsnya Yang Mulia? Atau apa rahasianya sehingga Yang Mulia bisa menyelesaikan perkara-perkara seperti itu tanpa ada masalah, padahal mungkin sebagian orang mengira bahwa ini akan terjadi kericuhan. Bagaimana kira-kira Yang Mulia tipsnya? Jadi begini Pak, memang tidak ada rahasianya, tetapi ya tentu kita menangani secara profesional, Ya. secara secara imparsial, ya tentu kita tidak mencerminkan suatu keberpihakan. Kita coba melakukan secara imparsial, tidak ada keberpihakan, kemudian mencerminkan suatu penanganan perkara yang bersifat independen, Ya. akuntabilitas. Baik. Nah sehingga dari penyelenggaraan peradilan itu ya tentu tercermin suatu penyelenggaraan peradilan yang berjalan secara wajar, orang bisa mengikuti secara saksama. Baik. Nah, sehingga kepada pihak-pihak kita memberikan kesempatan yang sama. Nah kita menyadari pada waktu itu ya memang banyak perkara-perkara seperti perkara HAM, di samping juga perkara-perkara yang itu tadi banyak melibatkan para orang-orang terkenal di negara ini, orang-orang yang ini diadili pada waktu itu. Nah itu tadi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada sesuatu yang memang orang bisa bayangkan. Jadi kembali kepada penyelenggaraan peradilan bahwa tentunya kita melaksanakan secara profesional, kita imparsial, tidak mencerminkan keberpihakan, ya. Tentu kita memberikan kesempatan hak-hak yang sama kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian perkara, independen, kemudian akuntabilitas. Baik. Nah dari penyelenggaraan peradilan itu ya tentu akan mencerminkan suatu peradilan yang berjalan secara fair, Baik. jujur, ya begitu Pak. Apakah selama Yang Mulia menangani kasus-kasus besar tersebut, pernah nggak Yang Mulia diteror atau diancam? Ini seringkali teman-teman dari media mengajukan pertanyaan ke saya karena mungkin dia lihat menyaksikan pada waktu itu ada beberapa perkara yang berisiko Pak, yang memang ya perlu waspada, perlu hati-hati di dalam penanganannya tentu. Bagaimana nanti ketika putusannya, bagaimana begitu. Tapi alhamdulillah saya merasa tidak pernah mendapatkan teror secara fisik begitu. Tetapi pernah suatu waktu dalam perkara pelanggaran HAM berat Timur pada waktu itu. Tapi itu sudah selesai, sudah putus. Ya, ada informasi bahwa ya sebenarnya saya itu diincar, diincar. Gitu ya? Tapi saya pada waktu menangani perkara itu tidak tahu sama sekali. Yeah. Tapi beberapa waktu kemudian, ya,
ada informasi bahwa ada informasi bahwa apabila terdakwa dihukum, berapapun dihukumannya, bahwa dia akan melakukan aksi, ada beberapa ada orang-orangnya yang akan melakukan. Tapi alhamdulillah, kami memang menyatakan bersalah dan terdakwanya itu dihukum, tapi tidak ada masalah, tidak ada reaksi apa-apa. Baik. Ya begitu, Pak. Kalau dari sisi keluarga Yang Mulia, apakah ketika pada saat Yang Mulia sedang menangani kasus-kasus besar tersebut, ada nggak kerisauan, kegundahan dari keluarga pada saat Yang Mulia sedang melaksanakan persidangan, padahal persidangan itu mungkin menyangkut perkara-perkara yang sangat beresiko? Dari keluarga ya rasanya juga Tidak ada Yang Mulia? tidak ada. Baik. Tidak ada, biasa saja. Ya menangani perkara, apakah perkara itu yang menarik, apa perkara berisiko, kemungkinan ada hal-hal yang bisa terjadi yang tidak diinginkan. Tapi alhamdulillah ya keluarga juga mendukung, ya sebagai profesi kita ya tentunya risiko profesi lah begitu ya. Baik. Kita ini kadang-kadang wartawan menakut-nakuti, wah kalau kita bagaimana bisa terjadi, dihadang di jalan, saya bilang ya itu risiko pekerjaan. Betul. Ya biar bagaimana juga menolak untuk menangani juga, ya mungkin tidak terjadi apa-apa, kita sudah sudah menolak, sudah menyalahi profesi kita begitu, Pak. Baik. Jadi alhamdulillah saya tidak pernah mengalami teror-teror, kecuali itu tadi bahwa setelah selesai ada informasi bahwa sebenarnya kita diincar. Baik. Akan dicelakakan ketika terdakwa dijatuhi hukuman begitu, dan ternyata memang terdakwa dijatuhi hukuman. Baik. Begitu, Pak. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya Yang Mulia. Ketika Yang Mulia menjadi hakim di pengadilan tingkat pertama, beberapa kali Yang Mulia pernah menjadi humas atau juru bicara di pengadilan. Ketika Yang Mulia menjadi hakim agung, juga Yang Mulia ditunjuk sebagai juru bicara Mahkamah Agung. Tentunya ini menjadi sebuah perjalanan karir Yang Mulia yang cukup unik, karena dua tugas dan dua profesi ini tentunya sangat berbeda. Ketika seorang hakim adalah dikenal sebagai jabatan sunyi, justru ketika menjadi juru bicara Yang Mulia harus menyampaikan informasi kepada publik. Bagaimana Yang Mulia menyikapi dua tugas itu yang sama-sama dalam waktu yang bersamaan dijabat oleh Yang Mulia? Baik, ini memang suatu pekerjaan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya sering terjadi konflik of interest. Ya, jadi bagaimana mengatasi masalah ini? Ya tentu kita harus bekerja secara proporsional. Artinya, ya kalau sebagai juru bicara atau sebagai humas, ya jadilah juru bicara atau humas yang baik. Ya, menjuru bicarai lembaga, ya atau menjadi corong informasi dari lembaga di mana kita bekerja sebagai humas. Jangan juga sebagai juru bicara menjadi pengamat juga. Mencampur adukan sebagai juru bicara dengan pengamat, itu tidak boleh, tidak boleh. Begitu juga misalnya sebagai hakim. Nah, saya sering mengalami, baik ketika di Mahkamah Agung maupun ketika saya masih di tingkat pertama atau tingkat banding, karena saya menjadi humas, ya juru bicara itu ya di tingkat pertama, di tingkat banding, ya sampai di Mahkamah Agung lagi di sini. Nah, pernah di Mahkamah Agung ini saya menangani suatu perkara. Kebetulan saya ketua majelisnya, ketua majelis perkara itu. Jadi wartawan nanya, memang perkara itu cukup menarik perhatian. Nah, saya menyadari bahwa perkara itu saya ketua majelis, ya tidak boleh secara etik, tidak boleh saya komentari, tidak boleh saya ulas, tidak boleh saya seolah-olah membela diri ke publik begitu, karena saya duduk sebagai ketua majelis dalam perkara itu. Baik. Nah, pada waktu itu saya serahkan kepada humas almarhum Pak Abdullah. Pak Abdullah, saya beritahu asisten saya, ya wartawan kalau ada yang nanya
persilakan ke Humas Baik. kepada Pak Abdullah. Nah, karena tidak enak tidak etis kalau saya yang menjelaskan, ya, karena itu putusan saya. Baik. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, seringkali akhir-akhir ini karena Humas Mahkamah Agung juga belum ada yang dipilih untuk yang ditunjuk untuk menjadi juru bicara begitu, menjadi humas. Nah, terpaksa ya saya bagaimana mengatur supaya jangan terjadi konflik of interest ini. Nah, karena kita juga tidak boleh mengomentari putusan kita sendiri. Betul. Begitu. Nah, itu Pak. Baik, Yang Mulia. Ketika seorang juru bicara ini harus menyampaikan informasi tentang putusan misalnya, atau tentang perkara yang sedang ditangani, yang menyita perhatian publik, bagaimana cara memisahkan ketika Yang Mulia harus menyampaikan sebagai juru bicara, tetapi Yang Mulia juga tidak mengomentari putusan yang dimintakan informasi tersebut? Jadi mengatasi itu ya kita kalau toh memang tidak ada yang bisa menjuru bicara yang lain, artinya kita memang yang harus memberikan penjelasan kepada media, kepada masyarakat. Nah, tentu kita menyampaikan saja apa isi pertimbangan hukum. Baik. Jangan menambah-nambah, jangan mengurangi, jangan memberikan bumbu-bumbu, menafsirkan ya kalau perlu ya bisa baca bahwa inilah pertimbangannya. Baik. Ya silakan aja dia. Kalau dia memberi komentar bukan kita. Nah, begitu yang penting bahwa inilah pertimbangannya. Mengapa misalnya mengurangi, mengapa menambah hukuman, atau mengapa bebas, atau mengapa dihukum dan lain sebagainya. Baik. Gitu aja. Baik Yang Mulia. Ada hal yang menarik sebetulnya ketika menjalankan profesi juru bicara ini, Yang Mulia. Ada kalanya informasi yang dimintakan oleh media itu adalah informasi yang mungkin dalam tanda kutip tidak menguntungkan bagi lembaga. Contoh misalnya ketika terjadi OTT pada aparatur peradilan, pasti kawan media atau insan pers akan menanyakan kepada juru bicara apakah benar terjadi OTT dan sebagainya. Nah, apa yang Mulia lakukan ketika Yang Mulia harus menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak menguntungkan bagi lembaga, dan itu memang betul-betul terjadi misalnya? Bagaimana kira-kira kiat Yang Mulia? Baik Pak, memang ini sering terjadi, ada beberapa peristiwa kasus yang begitu. Lazimnya atau biasanya kalau ada peristiwa begitu, media itu menanyakan. Betul. Untuk mencari informasi atau kepastian yang akurat. Baik. Sebagai sumber berita. Karena tentu juga tidak mau sembarang ngarang-ngarang begitu bahwa ada terjadi misalnya penggeledahan, terjadi OTT di lingkungan peradilan, misalnya di pengadilan X begitu. Tentu mencari sumber. Nah, itu lazimnya. Nah, sebagai juru bicara atau sebagai humas atau corong informasi dari lembaga yang bersangkutan, nah tentu kita pertama-tama mengecek dulu kepastiannya, apakah memang benar ada peristiwa yang ditanyakan, yang dimintakan jawaban oleh media kepada kita. Ya jangan kita ngarang-ngarang juga, karena gini, apa yang kita sampaikan itu juga dapat dipertanggungjawabkan. Ada sumber kita juga yang pasti, yang jelas. Kalau terjadi di daerah misalnya, ya ada informasi, kita hanya lihat internet, tidak boleh begitu. Setelah kita memperoleh kepastian bahwa memang benar terjadi peristiwa itu, ya tentu kita jawab bahwa memang benar kejadian seperti itu. Tetapi tentu ada pertanyaan lagi, bagaimana peristiwanya? Nah tentu ya jangan kita mengungkap bahwa ya kita tunggu saja, kita tunggu dari instansi yang melakukan tindakan tadi itu, misalnya melakukan OTT atau melakukan penggeledahan, kita tunggu saja, mari kita sabar menunggu. Kemudian tetapi tetap kita menghormati asas praduga tak bersalah. Baik. Kita jangan seolah-olah kita membela, kita seolah-olah ini itu tidak momen, bukan tidak tepat. Ya kita coba menjawab secara bijak, ya kita tunggu saja penjelasan resmi dari misalnya dari kepolisian. Baik.
atau dari kejaksaan atau dari KPK misalnya. Nah, setelah kita mendapat kepastian seperti itu, nah setelah instansi yang melakukan tindakan atau upaya paksa itu baru kita boleh menjelaskan ada hal-hal yang perlu diinformasikan, diluruskan yang mungkin merugikan institusi kita, ya kita luruskan. Baik. Tetapi jangan kita lebih dahulu. Baik. Kita menahan diri. Bolehkah sebetulnya humas atau juru bicara itu mematikan handphone kemudian menghindari wartawan ketika terjadi suatu kejadian yang memang diperlukan adanya informasi bagi media, Yang Mulia? Wah, tidak boleh. Jadi karena kita kita terbuka aja, apalagi era transparansi sekarang ini, ya kita tidak boleh begitu. Di Undang-Undang Pers juga bahwa itu adalah hak publik. Baik. Untuk mengetahui, untuk mendapatkan informasi dari kita. Dan seorang juru bicara, humas yang baik, ya tidak seperti itu, ya tetap memberikan penjelasan, tetap terbuka, karena memang mengapa ada juru bicara, mengapa ada humas, supaya informasi itu bisa disampaikan kepada publik melalui satu jalur, melalui satu pintu begitu. Betul. Nah, ini sebagai pesan juga bagi teman-teman di daerah yang menjadi juru bicara atau humas pengadilan, tidak boleh menghindari atau tidak boleh menutup handphone ketika awak media menginginkan informasi dari lembaga kita. Ini satu pesan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Yang Mulia. Ya, silakan. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Yang Mulia pernah menjadi Ketua Kamar Pengawasan. Pada saat sebelum menjadi Ketua Kamar Pengawasan, banyak orang yang menyaksikan Yang Mulia mampu memberikan sanksi atau mampu merekomendasikan sanksi karena Yang Mulia dikenal sebagai orang yang sering kasihan dengan orang lain gitu ya. Tapi kemudian Yang Mulia akhirnya tetap menjadi Ketua Kamar Pengawasan. Bagaimana tentang hal itu, Yang Mulia? Apakah betul Yang Mulia memang sangat humanis gitu ya, sangat sulit untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada hakim-hakim dan aparatur peradilan? Baik, Pak. Memang itu pernah ya saya disampaikan oleh teman, wah diragukan katanya kalau jadi Todawas apakah berani menjatuhkan sanksi kepada hakim, karena ya dilihat ya mungkin banyak sahabat. Betul. Atau gimana. Tapi ya tentu kita bisa tatkala diberikan atau dibebani suatu jabatan, diberikan, ya kita akan berusaha melaksanakan dengan baik. Yeah. Nah, alhamdulillah ya saya waktu jadi Todawas, ya kalau memang terbukti ya kita jatuhkan sanksi, kita rekomendasi kita ya berikan sanksi yang proporsional. Nah, di samping juga kalau memang kita masih bisa membina, mendidik, ya kita bina, kita coba. Karena itu juga suatu seni. Nah, seni melaksanakan profesi hakim juga itu seni, Pak. Yep. Seni dalam arti kata ya ada sesuatu yang indah yang memberikan kepuasan di dalam batin kita. Jadi manakala ada rekan hakim misalnya yang diduga melakukan pelanggaran etik atau perilaku, nah di situ juga seninya kita bagaimana hukuman apa yang kita ini masih bisa diperbaiki, masih bisa memang harus ditindak ya kita tindak. Nah disitulah saya katakan bahwa itu seni, karena kalau kita apa yang kita berikan bebankan kepada dia sebagai sanksi dari perbuatannya itu, ya itu kita juga puas batin kita, artinya orang ini masih bisa diperbaiki atau memang ini sudah tidak bisa jadi hakim atau tidak bisa lagi bekerja di lingkungan peradilan, ya kita kasih. Jadi memang
itu pernah ini, tapi ya saya rasa tidak juga. Artinya kalau memang terbukti ya kita hukum, kita jatuhkan sanksi, Pak. Jadi meskipun Yang Mulia terkenal sebagai orang yang sangat kasihan dengan orang, ketika harus dihadapkan kepada tugas yang harus tegas ya Yang Mulia juga pasti akan melakukan begini. Tugas itu ya. Kenapa begitu? Karena hakim-hakim ini juga ini kan hakim-hakim masa depan. Betul. Ya bukan tidak mungkin juga, karena ini kan episode-episodenya ini kita ini akan pensiun, akan diganti oleh generasi hakim kita yang akan datang. Ya mungkin ada di antara hakim-hakim yang apa namanya itu yang kita periksa, yang kita ini akan jadi pimpinan Mahkamah Agung, akan menjadi hakim yang masa depan kita nanti. Jadi ya kita ya baik-baik aja sebenarnya ya, kecuali kalau memang ada kesalahannya ya kita jatuhi sanksi. Baik. Bukan kita membenci orangnya, kita baik-baik aja ya. Ini kan sama-sama kita hakim. Betul, ya itu filosofinya. Betul. Ya filosofinya ya mengapa kita tidak baik-baik aja, ya salah. Baik. Begitu. Baik. Sebelum gitu, kita akhiri perbincangan kita Yang Mulia, ada pesan-pesan barangkali untuk hakim-hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia. Silakan Yang Mulia. Baik, Pak. Jadi kita harus menyadari bahwa di negara ini ya, kita penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sepertiga kekuasaan negara kita diberikan amanat kepada kita. Siap. Ya, sepertiga kepada eksekutif, sepertiga kepada legislatif. Kita juga kepada yudikatif ya, penyelenggara kekuasaan kehakiman, sepertiga juga kekuasaan negara kita diberikan oleh untuk ditegakkan. Nah, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang menyandang profesi hakim, nah kita ini adalah tumpuan harapan. Jadi kita menyadari bahwa ya ini masyarakat mengajukan sengketanya, perkaranya kepada pengadilan tentu untuk diselesaikan. Nah, di sini kita harus menyadari hakim menyelesaikan itu ya jangan menimbulkan masalah baru sehingga orang bisa berperkara 7 turunan, Pak. Baik. Jadi datang ke pengadilan itu untuk menyelesaikan perkaranya, ya betul-betul kita menyelesaikan ya perkaranya. Nah, bagaimana menyelesaikan perkaranya itu ya tentu kita pahami, terutama dalam sengketa perdata. Kita pahami duduk perkaranya dulu. Dengan memahami duduk perkaranya tentu kita outputnya, tentu kita memberikan putusan yang sesuai dengan bahwa dimohonkan untuk penyelesaian. Bukan menambah semakin rumit begitu, bukan menimbulkan perkara baru sehingga orang bisa berperkara tadinya meminta keadilan bisa berperkara 7 turunan oleh karena dari semula itu dia kurang memahami sehingga memberikan putusan yang menyimpang dari apa sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ya kita melaksanakan tugas peradilan ini ya terutama kita kalangan hakim mengibaratkan bahwa kita berjalan di jalan tol yang licin, lagi hujan. Sehingga kita berjalan di jalan tol yang licin dan hujan itu tentu memerlukan sikap kehati-hatian kita. Betul. Ya jangan nanti kita jatuh ke jurang. Nah, begitu juga di dalam menangani perkara. Perkara itu sama, jangan dilihat perkara kecil, perkara besar. Artinya namanya perkara ya suatu perkara yang harus diselesaikan. Nah, dengan menangani perkara ini tentu juga perlu ada sikap kehati-hatian. Kita hati-hati dalam menangani apakah perkara ini kita sudah menangani dengan sebaik-baiknya menurut kemampuan kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa seorang hakim yang baik tidak hanya mengandalkan sikap profesionalisme. Karena profesionalisme itu bisa diperoleh melalui pelatihan, ya, melalui belajar, melalui katakanlah pembekalan ilmu hukum dan lain sebagainya. Nah, tetapi profesionalisme itu juga harus dikawal oleh integritas yang tinggi. Baik. Jadi hakim yang baik di samping mengandalkan sikap profesionalisme juga perlu ada membentengi dirinya dengan integritas yang tinggi. Baik. Ya saya rasa itu saja barangkali pesan-pesan saya, mudah-mudahan Pak. Ya itulah yang saya bisa sampaikan. Baik. Dan insya Allah kalau kita
memegang kehati-hatian ini, kemudian kita menyadari bahwa integritas juga itu penting kita sebagai hakim, karena ini banyak godaan, banyak tantangan yang kita hadapi, ya jabatan yang punya risiko, ya dan lain sebagainya. Ya insya Allah kita akan menyelesaikan dengan baik, kita akan selamat. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kehadirannya di acara Mari Berbincang. Semoga Yang Mulia senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak. Baik. Sebelum saya akhiri episode kali ini, saya akan memberikan sebuah pesan. Kesuksesan yang besar diawali dari sebuah cita-cita yang besar. Namun tanpa usaha dan kerja keras, maka cita-cita yang besar hanya akan menjadi sebuah angan-angan. Semoga menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia.